saya Kaista Aulia Saifah, NIM 23104040041. Halo, saya Alfia Liontina Aninda Kaisinta, NIM 23140404049. Halo, perkenalkan nama saya Kuku Melinda Dwi Lestari, NIM 23104040057. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Nah, asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdusyams bin Abdumanaf bin Khusyai. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lantas, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Ini bermula di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Di awal kepemimpinannya, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Namun, 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Setelah ditelusuri, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Saba. Dia adalah pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba yang menyatakan bahwa Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Utsman. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah, dan memilih untuk menunda qisas kepada pembunuh Utsman. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abu Sufyan, yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri, menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan qisas bagi pembunuh Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara, Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Baru qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian membuat pecahnya perang saudara, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal, atau dikenal juga dengan sebutan Pertempuran Basra, adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan yang serupa, yaitu menuntut qisas untuk pembunuh Utsman. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, kedua Syiah, yaitu pengikut Abdullah bin Saba yang menyusup di barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali ini menyebabkan tentara Ali semakin melemah. Hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib,
Orang-orang Madinah kemudian membaiat Hasan bin Ali. Namun, Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah kepada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah atau tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah, yaitu Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah, Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah, Muawiyah bin Yazid 60 Hijriah, Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah, Al-Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah, Yazid bin Abdul Malik 11 sampai 105 Hijriah, Hisam bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah, Al-Walid bin Yazid 125 sampai 126 Hijriah, Yazid bin Walid bin Abdul Malik 126 Hijriah, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 126 sampai 127 Hijriah, Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Selanjutnya adalah khalifah yang paling terkenal pada Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan 41 sampai 60 Hijriah. Kiprahnya adalah mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki Ciredis, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung ke Konstantinopel, mendirikan Departemen Pencatatan Diwanul Katam, mendirikan pelayanan pos Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj, mendirikan kantor cap atau percetakan uang. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah. Pada kepemimpinannya, beliau berhasil menggerakkan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, aksi teror dan Muqtar di Ubaid as-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, Romawi yang mengguncang sendi pemerintahan Umayyah. Maka beliau memiliki kebijakan yaitu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah, mencetak mata uang secara teratur, mengangkat gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat dan keturunannya, mendirikan kantor pos dan membuka jalan guna melancarkan dalam pengiriman surat, membangun beberapa gedung masjid dan saluran air bersama dengan Al-Hajjaj dan menyempurnakan tulisan mushaf di Al-Quran dengan titik dan huruf tertentu. Selanjutnya adalah Al-Walid ibnu Abdul Malik, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan tinggi melaksanakan pembangunan kekuasaan Islam melangkah Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad ketika Afrika Utara dipegang oleh Gubernur Musa bin Nasair. Karena kekayaan melimpah ruah, maka ia menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan jalan-jalan dengan sumur, membangun masjid di Amawi dan yang terkenal
hingga sekarang di Damaskus, membangun Masjid di Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Penyantunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Membangun panti-panti untuk orang cacat. Membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Umar bin Abdul Aziz 99-101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz dijuluki Khalifah kelima karena saking makmurnya masa pemerintahannya. Beberapa kebijakannya yaitu secara resmi ia memerintahkan mengumpulkan hadis, mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij, menaikkan gaji para gubernurnya, memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin, memperbaharui dinas pos, menyamakan kedudukan orang non-Arab dan orang-orang Arab, mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Selanjutnya, kejayaan Bani Umayyah. Kejayaan Bani Umayyah meliputi ekspansi wilayah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang pada masanya. Jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Abdul al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi, pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Dia juga membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Pada masa kejayaan Bani Umayyah ditinjau juga dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik. Selain mengangkat penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu beberapa sekretaris, yaitu yang pertama, Khatib ar-Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua, Khatib al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat, Khatib asy-Syurtah, sekretaris yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, Khatib al-Qudat, sekretaris yang menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hukum setempat. Ditinjau dari segi perkembangan pendidikan, pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah berpusat di masjid dan kutab atau maktab dan berfungsi sebagai tempat belajar membaca, menulis, menghafal Al-Quran. Majelis sastra menjadi wadah diskusi intelektual bagi para sastrawan dan ulama terkemuka. Kota Makkah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Irak atau Basrah dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Marbat, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Beberapa ilmu yang berkembang pesat seperti pengembangan bahasa Arab diantaranya ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi atau tarikh. Dari segi seni budaya, pada masa kejayaan Bani Umayyah ada pun beberapa bangunan arsitektur, yaitu kubah batu Masjidil Al-Aqsa yang dikenal dengan Dome of the Rock atau kubah Asy-Syakra di Yerusalem.
Ada juga bangunan Masjidil Haram dan Masjid Al-Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Menara-menara yang didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan Hijaz, bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh Al-Walid menjadi masjid, istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah dan anak-anaknya. Seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan juga berkembang. Para pelukis disebut dengan musyawirun, sedangkan dalam lagu yang nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra-Islam dengan adanya lagu kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta, serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur segi empat atau duf, seruling atau kosobah, suling rumput atau zamer. Musisi terkenal pada masa ini salah satunya adalah Sa'id ibnu Misjah, Ibnu Suraisjab, Ibnu Muhrij. Yang terakhir, kemunduran Bani Umayyah. Kemunduran pada masa Bani Umayyah ini meliputi munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabiah Utara atau Bani Qais dengan suku Arabiah Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan.